Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sonia Sitana. NIM saya 0320210999. Saya mengambil prodi S1 Keperawatan Nurse 1A. Saya kuliah di Stika Santa Elizabeth Medan. Dan kali ini saya akan menjelaskan sistem saraf manusia. Simak videonya ya guys. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf memungkinkan makhluk hidup tanggapan dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar maupun dalam. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron. Fungsi sel saraf adalah mengirimkan pesan atau impuls yang berupa rangsangan atau tanggapan. Secara umum, sistem saraf dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Secara lebih lengkap, kedua sistem saraf tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Sistem saraf pusat yaitu ini. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis yang dilindungi tulang, kranium dan kanal vertebral. Marilah kita mulai membahas tentang bagian sistem saraf pusat, yaitu pertama otak. Otak itu yaitu ini. Otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Otak terletak di dalam rongga tengkorak atau manusia mencapai 2% dari keseluruhan berat tubuh, mengkonsumsi 25% oksigen, dan menerima 1,5% curah jantung. Bagian utama otak adalah otak besar atau cerebrum, yaitu ini. Dan otak kecil atau cerebellum yaitu ini. Dan batang otak. Otak besar atau cerebellum. Otak besar merupakan pusat pengendali kegiatan tubuh yang disadari, yaitu berpikir, berbicara, melihat, bergerak, dan mengingat, dan mendengar. Otak besar dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Masing-masing belahan pada otak tersebut disebut komister. Yang kedua itu otak kecil atau cerebellum yaitu ini. Otak kecil terletak di bagian belakang otak besar, tepatnya di bawah otak besar. Otak kecil terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan luar berwarna kelabu dan lapisan dalam berwarna putih. Otak kecil dibagi menjadi dua bagian, yaitu belahan kiri dan belahan kanan, yang dihubungkan oleh jembatan parol. Otak kecil berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otak ketika seorang akan melakukan kegiatan. Yang C, batang otak. Batang otak itu yaitu ini. Batang otak merupakan struktur pada bagian posterior atau belakang otak. Batang otak merupakan sebutan untuk kesatuan dari tiga struktur, yaitu medula oblongata dan pons, dan mesencephalon atau otak tengah. 1. Medula oblongata yaitu ini. Medula oblongata merupakan sumsum dan lanjutan atau sumsum penghubung, terbagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan dalam dan lapisan luar, berwarna kelabu karena banyak mengandung neuron. Lapisan luar berwarna putih berisi neurit dan dendrit. Panjangnya sekitar 2,5 cm. Menjelur dari pons sampai medula spinalis dan terus memanjang, yaitu kedua pons yaitu ini. Pons terletak di bagian atas dari belakang otak, antara medula oblongata dan talamus, dan dalam banyak hal bertindak sebagai penghubung antara kedua daerah. Otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah merupakan penghubung antara otak depan dan otak belakang. Bagian otak tengah yang berkembang adalah
lobus opticus yang berfungsi sebagai pusat refleksi pupil mata, mengatur gerak bola mata dan refleks akomodasi mata. Yang kedua, sumsum tulang belakang yaitu atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang. Yang kedua, sumsum tulang belakang sebagai panjang dua lapis, yaitu lapis luar berwarna putih dan lapis dalam berwarna kelabu. Lapis luar mengandung serabut saraf dan lapisan dalam mengandung badan saraf. Sistem saraf tepi yaitu ini. Sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi meliputi seluruh jaringan saraf lain yang dalam tubuh. Sistem ini terdiri dari saraf oranial dan saraf spinal, menghubungkan otak dan medula spinal dengan reseptor dan efektor. Masing-masing sumsum saraf tepi yaitu osmotik dan otonom memiliki fungsi yang berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi dari bagian-bagian sistem saraf tepi. Sistem saraf somatik yaitu ini. Sistem saraf somatik bekerja dengan mengontrol semua hal yang Anda sadari dan secara sadar memengaruhi respon tubuh seperti menggerakkan lengan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Saraf kranial yaitu ini. Saraf ini terdiri atas 12 pasang yang muncul dari berbagai bagian batang otak. Beberapa saraf kranial tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan serabut motorik. Saraf kranial terdiri atas beberapa saraf berikut ini. Saraf olfaktorius yaitu ini merupakan saraf sensorik. Saraf ini berasal dari epitelium olfaktori mukosa nasal. Saraf optik merupakan saraf sensorik. Impuls dari batang dan kerucut retina di bawah ke badan sel akson yang membentuk saraf optik yaitu ini. Empat ini ya? Ini kan? Iya, empatnya. Saraf oculomotorius yaitu ini merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Saraf traklear adalah saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik dan merupakan saraf terkecil dalam saraf organel yaitu ini. Saraf trigemina, saraf oranial terbesar merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf sensorik, yaitu ini. Saraf abdosen merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik, yaitu ini. Saraf facial merupakan saraf gabungan, yaitu ini. Saraf vestibuloclearis hanya terdiri dari saraf sensorik dan memiliki dua definisi, yaitu ini. Dan saraf glossofaringal merupakan saraf gabungan. Neuron motorik berawal dari medula dan menginervasi otak untuk bicara dan menelan serta kelenjar saliva protein. Saraf vagus yaitu ini. Saraf vagus merupakan saraf gabungan. Neuron motorik berasal dari dalam medula dan menginervasi hampir semua organ toraks dan abdomen. Saraf aksesori yaitu ini.
Spinal merupakan saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari serabut motorik. Saraf hipoglosa termasuk saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Yaitu ini. Dan saraf spinal terdiri atas 31 pasang saraf yang berawal dari korda melalui radix dorsal atau posterior dan ventral atau anterior. Pada bagian distal, radius dorsal ganglion, dua radix bergabung membentuk satu saraf spinal. Semua saraf tersebut adalah saraf gabungan atau motorik dan sensorik, membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan korda melalui neuron eferen. Saraf spinal diberi nama dan angka sesuai dengan Ragier kolumna vertebra tempat munculnya saraf tersebut. Dengan regia kolumna vertebra tempat munculnya saraf tersebut yaitu saraf cervical 8 pasang yaitu ini. Yang kedua itu saraf toraks 12 pasang yaitu ini. Dan yang ketiga itu saraf lumbal 5 pasang yaitu ini. Dan yang keempat saraf sakral 5 pasang yaitu ini. Dan yang terakhir saraf koksigin 1 pasang yaitu ini. Setelah saraf spinal meninggalkan korda melalui foramen intervertebral, saraf kemudian dicabang menjadi 4 divisi yaitu cabang meninggal, malus dorsal, cabang ventral, dan cabang visceral. Sistem saraf otonom merupakan sistem motorik eferen vikreal. Sistem ini menginervasi jantung, seluruh otot polos seperti pada pembuluh darah dan viscera serta kelenjar-kelenjar. Tidak memiliki input voluntar. Walaupun demikian, sistem ini dikenalkan oleh pusat dalam hipotalamus, medula dan korteks cerebral serta pusat tambahan pada formasi retikular batang otak. Sebagai besar, organ yang diinervasi oleh sistem saraf otonom merupakan inervasi ganda dari saraf yang berasal dari kedua divisi simpatis dan parasimpatis. Pada sistem saraf otonom secara anatomis berbeda dalam perannya. Antagonis. Yang A, divisi simpatis atau thoracolumbar memiliki satu neuron preganglionik pendekat dan satu neuron postganglionik panjang. Yang B itu definisi parasimpatik atau craniosacral memiliki neuron preganglionik panjang yang menjulur mendekati organ yang terinvestasi dalam memiliki serbuk postganglionik pendek. Yang C itu neurotransmitter atau sistem saraf otonom. Sisetilkolin dilepas oleh serabut pregangliotik simpatis dan serabut pregangliotik prasasimpatis yang disebut serabut solinegin. Norepinephrine dilepas oleh serabut postgangliotik
ganglionik simpatis yang disebut serabut adrenergis, norepinefrin, dan substansi yang berkait epinefrin juga dilepas oleh medula adrenal. Gerak refleks pada tubuh terjadi apabila ada rangsangan atau stimuli yang diterima oleh sel saraf atau neuron di tubuh. Stimuli atau rangsang tersebut akan diterima oleh reseptor saraf sebagai pesan yang akan disampaikan ke neuron sensori. Lalu neuron akan memberikan informasi ke jaringan otot bahwa rasa panas tersebut harus dihindari dengan gerakan. Semua itu terjadi hanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Neuron memiliki 3 bagian berbeda yang memungkinkan sinyal rangsangan diterima dan dirasakan oleh tubuh, yaitu dendrit. Dendrit adalah bagian dari sel saraf yang berfungsi untuk menerima informasi rangsangan dari sensor atau sel saraf lainnya di tubuh. Yang kedua itu akson dari dendrit. Informasi tersebut akan dipindahkan ke akson sebelum nantinya akan bergerak menuju dan keluar dari tulang belakang, yaitu sebagai tempat sistem saraf pusat dan beriver manusia. Yang ketiga itu ujung saraf. Dari sistem saraf, informasi tersebut kemudian akan menuju ke ujung saraf, lalu diteruskan ke neuron lainnya, bernama interneuron atau motor neuron. Sekian penjelasan saya, sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam stikes, sampai jumpa. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe teman-teman. Dadah!